Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja unboxing yang molar ini ya. Kita lihat isi dalamannya, apakah sama-sama saja atau dengan harga yang lebih mahal isinya berbeda? Kita lihat ya. Oh ya, untuk kualitas boxnya ini terlihat lebih bagus ya daripada Xenon tadi. Saya ambil kotak Xenonnya dulu ya. Ini ya kualitas boxnya ya. Jadi teman-teman saksikan sendiri aja dengan mata telanjang, saya sudah bisa kelihatan ya mana yang lebih bagus. Ya, jadi nggak usah saya terangkan lagi karena saya tidak bisa menjelaskannya panjang lebar ya soal seperti ini. Teman-teman harus sentuh sendiri biar ketahuan ya. Langsung saja lah ya, nggak usah berlama-lama lagi. Oke teman-teman, sekarang kita bahas langsung ya isi dalam box molar ini. Ya, seperti ini, kurang lebih isinya sama. Nah, sudah kelihatan berbedanya ya. Ini buku panduannya. Ya, lebih bagus lah daripada Xenon tadi ya. Ini speknya. Teman-teman baca sendiri, spek di atas kertasnya seperti ini kurang lebih sama dengan Xenon tadi ya. Lalu, nah ini dia yang menjadi pembeda yang sangat kelihatan ya, Pesawat lewat. Chargernya teman-teman, dia menggunakan docking charger. Lalu ini aksesoris yang tadi ya sama seperti Xenon tadi, ada mata obeng, ada kepala bor, ada juga sub extension. Ini baterainya, oh ini juga yang menjadi pembeda ya teman-teman ya. Kelihatan nggak tuh? Baterainya kapasitasnya 2 ampere hour. Yang tadi kan 1,5 ampere hour ya. Ini 2 ampere hour. Lalu ini unitnya. Oke teman-teman, kita fokus saja yang ke sini ya. Soalnya yang aksesoris tadi sudah dibahas dan kualitasnya mungkin sama saja seperti Xenon. Jadi kita langsung saja yang ini aja kita bahas ya. Untuk kualitas baterainya sendiri, housingnya sama saja seperti Xenon. Ini ya, tidak ada beda teman-teman, sama. Yang membedakannya tadi adalah kapasitasnya. Dia 2 ampere hour untuk kapasitas baterainya ya. Ini dia. Lalu docking charger. Ini mantap ya. Bentuknya bagus. Saya suka di bentuknya teman-teman. Tetapi kualitas plastiknya ya sama-sama saja ya. Ini plastik murahan, bisa dilihat ya. Dari suaranya sudah kelihatan dia ini ya kopong ya. Dan ini cukup lumayan ringan, tapi ya lumayan lah ya. Dapat docking charger, bukan wall charger. Oh iya, tadi untuk baterainya tadi, dia bisa di-charger menggunakan wall charger juga ya. Jadi apabila docking chargernya ini rusak, teman-teman bisa cari yang wall charger seperti Xenon tadi. Harganya lebih murah dan pastinya lebih mudah didapatkan di pasaran ya. Oke, sekarang kita bahas kualitas bornya ya teman-teman. Ini terus terang nih saya impress ya teman-teman ya, atau terkesan ya dengan produk molar ini. Ini bagus loh teman-teman loh. Plastiknya itu smooth banget. Terus finishingnya rapi, bener-bener rapi. Tidak ada plastik yang melebar-lebar. Terus ini bener-bener rapet ya. Rapat sekali. Nih teman-teman saksikan detail-detailnya ya. Mantap ya. Terus permainan warnanya itu loh. Biru diperpadukan dengan orange. Mantap teman-teman untuk kualitas build quality-nya ya. Terus finishingnya rapi. Ini karetnya bener-bener lembut. Wow, lembut. Kalau dibanding Xenon tadi ini lebih lembut lagi teman-teman. Teman-teman harus pegang sendiri biar tahu benar-benar feel-nya. Ini lembut sekali, nyaman sekali, grippy sekali. Terus ini kesat ya, benar-benar kesat. Baru untuk part-part yang bisa digerakkan kita coba satu persatu. Reversible tidak ada masalah. Lalu trigger juga enak, tidak ada masalah. Ini untuk perpindahan percepatan, ya ini dia penyakitnya lagi ya. Rata-rata penyakitnya memang di sini. Ini agak sedikit nyangkut teman-teman. Sama seperti Xenon, NRT, MyC, sama semua seperti ini rata-rata. Untuk caknya sendiri ini apa mereknya ya? Oh, Sanwo juga mereknya teman-teman, cuman berbeda tipe ini. Nggak tahu yang mana yang lebih bagus ya. Ini Sanwo juga. Terus, wah ini smooth sekali teman-teman. Lebih smooth daripada Xenon tadi. Memang harga nggak pernah bohong ya. Wajar kalau dia lebih mahal. Caknya juga mantep.
Ya, di sini saja nih yang menjadi kendalanya ya. Lalu sekarang kita bahas fitur-fiturnya. Oke teman-teman, karena di luar lagi ada yang kerja, saya masuk ke dalam dulu untuk biar suaranya lebih jelas terdengar ya. Tadi sampai ke fitur. Untuk fitur dia ada 2 percepatan sama seperti Xenon tadi, ada torsi sampai 18 dan modenya drill driver, tidak bisa untuk mengebor tembok. Jadi kalau teman-teman nanti beli dan dipakai untuk mengebor tembok, lalu bornya rusak, jangan salahkan produknya jelek. Salahkanlah diri Anda karena menggunakan sesuatu tidak untuk peruntukannya ya. Tidak sesuai peruntukannya. Lalu untuk caknya dia bisa menampung mata bor sampai 10 mm dan saya sarankan jangan pakai yang maksimal 10 mm untuk mengebor ya. Lalu ada variable speed, di sini ada 1, 2, 3 ya, sama dengan Xenon tadi. 1, 2, 3 sama dengan Xenon tadi ya teman-teman ya. Lalu untuk reversible-nya ada, lalu LED-nya juga ada, sama baterainya 12 volt. Ya sama-sama saja ya untuk fitur-fiturnya. Lalu kita bahas speknya ya sekarang teman-teman ya. Kita akan uji speknya apakah lebih tinggi daripada Xenon, kita coba. Oke, sekarang kita uji daya dari baterainya. Ini baterai molar dan sudah saya cas sampai full. Teman-teman fokus ke layar multimeter saya. (12,50) atau 12,49 ya. Jadi dia lebih besar sedikit daripada Xenon. Tadi Xenon di 12,30, ini 12,49. Ya wajar saja ya, harganya lebih mahal. Lalu kita akan uji untuk RPM-nya teman-teman. Sekarang kita sudah pasangkan stiker di kepala caknya. Kita mulai dari speed nomor 1, nyangkut lagi. Ya, speed nomor 1 dan di mode drilling ya teman-teman ya. Teman-teman fokus ke layar tachometer saya. Sorry. Speed nomor 2 ya teman-teman ya. Ya, speed nomor satunya di 381 rpm. Kita ubah ke speed nomor 2-nya. Teman-teman fokus lagi ke layar tachometer saya. Yes. Ya, teman-teman lihat sendiri ya. 1425. Overspec dengan yang dituliskan di buku panduan juga dia lebih unggul dibanding Xenon. Jadi wajar harganya kalau lebih mahal ya. Sudah banyak kelebihan-kelebihannya kenapa di harganya lebih mahal. Oke, sekarang kita akan uji bor molar ini menggunakan mata bor 6 mm dan juga mata bor kipas seperti yang Xenon tadi ya. Kita akan bandingkan bagaimana hasilnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di tempat yang sama, besi yang sama ya. Ini dia sama juga mata bornya, sama yang tadi ya, 6 mm punya Stanley. Saya akan uji di mode drilling dan kecepatan nomor 2. Fitsnya nggak ada beda teman-teman, sama-sama aja ya. Nanti akan saya buat mode video perbandingannya, siapa yang lebih cepat. Blur ya. Oke lah, kita langsung saja, pesawat lewat. Langsung saja kita menggunakan bor kipas untuk mengebor kayu ya. Kayu yang sama juga. Oke teman-teman, ini ya. Saya menggunakan mata bor yang sama, 1 inci. Speed yang sama, 2 dan mode drilling. Kayunya juga kayu yang sama. Seperti biasa kurang kuat ya.
ya teman-teman ya. Memang terasa lebih bertenaga. Bertenaga ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah disaksikan tadi saya unboxing kedua bor ini dan juga melakukan beberapa pengujian untuk melihat apakah spek yang dia tuliskan di buku panduannya itu benar atau tidak. Dan ternyata kedua bor ini overspec ya, bagus ya. Untuk Xenon dan Molar sendiri itu satu perusahaan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Ini grade pertengahan dan yang ini adalah grade yang paling tingginya. Untuk harga sendiri Xenon itu di 270 ribuan dan Molar di 400 ribuan tergantung toko yang menjual ya. Ada beberapa variasi harga di situ. Jadi teman-teman sendiri aja nanti kalau memang pengen beli temukan aja sendiri yang paling murah. Tapi nanti saya akan cantumkan juga link pembelian di deskripsi ya. Untuk kesimpulannya mana yang lebih bagus? Sudah jelas ya, harga itu memang tidak pernah bohong ya teman-teman ya. Ada tukang bubur lewat, gak apa-apa ya. Kita lanjut aja teman-teman. Untuk Xenon sendiri tadi RPM-nya dia di 1400-an, tetapi Molar itu dia lebih tinggi sedikit tadi ya, sudah teman-teman saksikan tadi bersama-sama. Lalu untuk baterainya sendiri, voltase baterai yang saya uji menggunakan multitester tadi, untuk Molar dia di untuk Xenon dia di 12,30 volt, sedangkan untuk Molar dia 12,50 volt ya. Lebih tinggi ya, jelas. Lalu untuk baterainya juga, kapasitas baterainya. Untuk Molar dia 2000 mAh atau 2 ampere hour, sedangkan untuk Xenon itu 1,5 ampere hour atau 1500 mAh, jelas ya. Lalu untuk chargernya tadi ya, yang sudah terlihat dengan kasat mata ya. Chargernya juga berbeda. Kalau Xenon masih menggunakan wall charger seperti punyanya NRT dan juga Maisi. Tapi kalau untuk Molar ini dia sudah menggunakan docking charger. Dan pada saat saya menguji untuk mencharger kedua baterai ini, itu yang docking charger itu lebih cepat, dua kali lipat lebih cepat dibandingkan yang wall charger. Saya nggak tahu kenapa. Ya mungkin memang karena output yang dia keluarkan itu lebih tinggi. Pada saat saya mengecas itu yang Molar itu lebih duluan selesai dibanding Xenon. Jadi lebih cepat, ya kurang lebih 2 kali lipatnya lah ya. Oh iya teman-teman, satu lagi. Untuk perbedaan yang paling signifikan antara HDT, Xenon, dan Molar adalah di motornya. Ini saya mendapat informasi dari orang Molarnya langsung. Jadi itu yang paling signifikan di antara ketiga board tersebut. Jadi perbedaan yang paling signifikan adalah di motornya ya teman-teman ya. Untuk membongkar sendiri saya tidak mau ya teman-teman. Nanti kejadiannya seperti HDT. Lebih baik saya percaya aja sama mereka ya. Oke ya, gitu aja ya untuk informasi tambahannya. Lalu saya ingin sedikit memberikan pencerahan ya kepada teman-teman ya tentang board 12 volt seperti ini. Banyak teman-teman kita itu yang ekspektasinya terlalu tinggi terhadap board 12 volt, apalagi board murah ya. Jadi digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berat seperti membuka baut motor atau mengebor tembok, lalu untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Saya rasa kalau bor 12 volt itu kurang cocok ya untuk pekerjaan-pekerjaan berat seperti itu. Jangan kan merek seperti ini ya, merek yang murah-murah seperti ini. Merek Makita sekalipun yang 12 volt kalau digunakan untuk pekerjaan konstruksi atau memang yang bukan untuk peruntukannya itu akan cepat rusak ya. Ya gitulah, tadi gunakan dengan bijak peralatan yang Anda punya. Soalnya kalau digunakan di atas kemampuannya ya itu sama saja kita ibaratnya anak kecil disuruh lari cepat itu ya nggak mungkin ya teman-teman ya. Atau anak kecil disuruh ngangkat beban berat itu tidak mungkin kan. Jadi ya kita buat analogi seperti itu saja biar lebih mengedukasi. Ya kalau ada yang pakai buat kegiatan yang memang berat lalu rusak ya itu memang kegiatan Anda yang salah bukan bornya ya. Lalu lebih cocok buat apa? Kalau menurut saya pribadi, bor 12 volt ini lebih cocok untuk kegiatan-kegiatan rumahan ya, untuk disimpan di rumah atau untuk pekerjaan woodworking. Saya rasa cocok karena banyak pekerja kayu profesional atau woodworker senior yang memang pekerjaannya tiap hari di bidang perkayuan atau pembuatan mebel, banyak ya menggunakan merek-merek seperti ini. Dan saya rasa ya tahan-tahan lama saja nggak ada masalah. Soalnya waktu saya datang ke tempat mereka itu ya sudah buluk ya, sudah benar-benar buluk itu bornya. Ya begitu aja teman-teman ya, sedikit edukasi saja. Ya kalau teman-teman mau terima nggak masalah, kalau tidak diterima juga nggak masalah. Itu hak teman-teman sendiri ya. Untuk kesimpulannya sendiri, mana yang lebih worth it? Xenon atau Molar? Itu saya kembalikan lagi kepada teman-teman ya. Dengan segala kelebihannya yang tadi saya paparkan, Molar ini, tetapi harganya lebih mahal. Atau Xenon yang harganya lebih murah, tapi ya dengan segala keterbatasannya.
Jadi teman-teman sendiri yang menyimpulkan mana yang lebih worth it. Kita jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.